Indonesia terdiri dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayahnya pun sangat strategis, diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagai negara kepulauan maritim, nampaknya memiliki tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam sistem pertahanan nasional yang kuat demi menegakkan kedaulatan negara. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah hingga sumber daya nasional. Presiden Joko Widodo menegaskan dalam rapat terbatas November 2019 lalu betapa pentingnya penguatan sistem pertahanan negara. Dalam hal ini, alat utama sistem pertahanan atau disingkat Alutsista. Alutsista merupakan semua hal yang berhubungan dengan sistem senjata, kendaraan, perlengkapan militer, serta komponen lainnya. Presiden menginginkan alutsista yang modern dan berstandar pada kemampuan industri di dalam negeri. Pertama, roadmap-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri. Mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri. Penguatan sistem pertahanan negara ini merupakan upaya Presiden Jokowi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Penguatan sistem pertahanan bukan berarti akan melambungkan angka belanja senjata dari luar negeri atau impor. Justru Presiden mendukung penguatan industri kemiliteran dalam negeri. Tujuannya guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa, sehingga memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista sendiri. Kita juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerjasama dengan negara-negara lain. Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran. Mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah stop yang seperti itu. Alutsista karya anak bangsa tidak kalah hebat dari negara lain. Bahkan, alutsista buatan dalam negeri ini mendatangkan banyak prestasi membanggakan dari dunia internasional. Selama 13 tahun terakhir, kontingen TNI Angkatan Darat tak pernah absen menjuarai ajang tembak bergengsi di berbagai kompetisi menembak, seperti di Australian Army Skill at Arms Meet di Australia maupun kompetisi lainnya di ASEAN. Penembak Indonesia menggunakan senjata serbu SS-2V4 dan pistol G2 Elite. Senjata tersebut ternyata buatan dalam negeri yang diproduksi oleh salah satu BUMN Industri Strategis Indonesia, PT Pindad. PT Pindad mampu memproduksi senapan runduk, senapan mesin, pistol, amunisi hingga senjata berat mortir.
Produk amunisi Pindad telah diekspor ke sejumlah negara ASEAN dan kawasan Pasifik. Pistol G2 Elite diekspor ke ASEAN dan Afrika. Senapan serbu SS2 telah diekspor ke ASEAN, Afrika, dan Timur Tengah. Kelebihan dari Pindad adalah kita tidak hanya produsen senjata, tapi juga produsen munisi. Senjata dan munisi harus sama-sama kualitasnya bagus dan ada compatibility juga di situ. Kita mengikuti beberapa kompetisi penembakan internasional. Setiap tahunnya kita berturut-turut sebagai juara umum. Tak hanya itu, perusahaan plat merah ini juga membuat beragam kendaraan khusus seperti panser dan tank. Produk ini telah digunakan TNI untuk menjaga kedaulatan dan keamanan penjuru Nusantara, bahkan di berbagai misi perdamaian PBB di Lebanon, Sudan, Kongo hingga Afrika Tengah. Selain PT Pindad, Indonesia juga memiliki produsen di bidang kemiliteran lainnya, yakni PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi transportasi militer di udara dan PT PAL yang memproduksi transportasi militer di laut atau industri galangan kapal. Dirgantara Flight 101 CN enter by track runway 29 report ready. Sama halnya dengan PT Pindad, produk PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia juga tak kalah muktahir serta telah diekspor ke luar negeri. Lantas, apa saja produksi industri militer dalam negeri itu? Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mechanical, electrical, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa.
corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Kapal selam Alugoro telah berhasil menjalani tahapan uji quick diving depth di perairan utara Pulau Bali. Tahapan ini penting untuk uji kekedapan sebuah kapal selam. Selain itu, uji kedalaman dengan tekanan bawah laut yang tinggi menjadi ujian yang dilakukan sekali dalam seumur hidup sebuah kapal selam. Inilah kapal selam Alugoro. Kapal selam buatan anak negeri produksi PT PAL Indonesia yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama. Pembangunan kapal kerjasama antara PT PAL Indonesia dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Keberhasilan pembangunan KRI Alugoro 405 ini menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu menciptakan kapal selam. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerjasama pembuatan kapal selam Alugoro dengan perusahaan asal Korea Selatan itu yang dikenal memiliki teknologi canggih. Presiden berharap ke depannya Indonesia mampu mengembangkan industri tersebut secara mandiri. Ya, saya kira sebuah kerjasama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Ya, kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri. Kapal selam Alugoro memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter. Kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, sementara kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Kapal selam ini berjenis diesel electric submarine U209-1400, didesain dengan lifetime hingga mencapai 30 tahun, mampu menampung hingga 40 kru. KRI Alugoro 405 memiliki daya jelajah sampai dengan 50 hari, serta mampu menyelam hingga kedalaman 300 meter di bawah permukaan laut. Ini merupakan kapal selam pertama dari PT PAL, tetapi merupakan unit ketiga dari batch pertama yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan langsung kepada DSME Korea Selatan. Pada dasarnya kapal selam ini mengacu kepada U209, mempunyai daya jelajah sampai dengan 50 hari, dan mampu menyelam sampai dengan ke kedalaman 250 dan 300 meter. Bobot total kapal selam sebesar 1.460 ton saat muncul di permukaan dan 1.596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Kapal selam Alugoro telah menjalani berbagai proses pengujian.
seperti Harbor Septentens dan Sea Septentens. 2 unit sudah dibuat di Korea Selatan, yakni KRI Arda Dedali 404 dan KRI Nagapasa 403 dan sudah digunakan oleh TNI AL. Sementara KRI Alugoro 405 diproduksi di galangan kapal PT PAL di Surabaya. Kapal selam Alugoro akan diserah terimakan ke TNI pada Desember 2020. Untuk sistem persenjataan, kapal selam buatan Indonesia ini dilengkapi dengan 8 tabung Tornado 533 mm dan 14 rudal. Kalau dari sisi keunggulannya untuk sistem persenjataan, untuk kapal selam Alugoro ini seperti kapal selam sebelumnya itu Nagapasa dan Arda Dedali dilengkapi dengan torpedo Black Shark. Kemudian untuk combat sistemnya kita sudah terintegrasi semuanya dan menggunakan sonar yang bisa untuk baik untuk sasaran permukaan maupun sasaran bawah air. Presiden Joko Widodo menginginkan industri pertahanan harus dikelola dan dijalankan dengan tata kelola yang baik agar mampu meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Selain itu, Presiden juga meminta pengembangan alutsista di dalam negeri harus mampu menyerap dan mengadopsi perkembangan militer terkini, sehingga mampu mengatasi lompatan teknologi dalam kurun waktu 20 hingga 50 tahun ke depan. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out.
di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Kalau produk andalan PT PAL dengan kapal selamnya, inilah produk membanggakan PT Dirgantara Indonesia, pesawat CN-235-220. Di Indonesia, pesawat ini digunakan sebagai Maritime Patrol Aircraft (MPA) atau pesawat patroli maritim. Keberadaan pesawat patroli maritim sangat dibutuhkan untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas. Pesawat ini dilengkapi radar Ocean Eye, radar yang mampu mendeteksi objek yang berada di atas permukaan laut dari jarak 200 mil atau 323 km. Ada juga perangkat untuk mengidentifikasi kapal teman atau lawan. CN-235 sangat diminati oleh banyak negara, di antaranya Thailand, Malaysia, Senegal, Nepal, dan lainnya. Dari 285 unit pesawat CN-235-220 yang mengudara di dunia, sebanyak 68 unit merupakan buatan Indonesia. Negara asing dengan pesanan paling banyak adalah Korea Selatan dengan 12 unit. Selain untuk militer, pesawat tipe ini juga diproyeksikan untuk kebutuhan sipil di Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 177 rute domestik yang berpotensi bisa menggunakan pesawat ini. Mayoritas berada di kawasan Indonesia Timur. Presiden Joko Widodo mengaku bangga Indonesia memiliki pesawat CN-235 ini. Presiden menyebut pesawat jenis ini dinilai cocok untuk wilayah Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau, serta mampu lepas landas mendarat di landasan tak beraspal. Setelah tadi melihat berkeliling tadi, menurut saya produk yang baik untuk negara kita, karena kita 17.000 pulau, pesawat yang dibutuhkan adalah memang pesawat yang penumpang yang kira-kira untuk angkutan 30 sampai 50 orang. Kerjakan, didorong, dan ini nanti gunanya badan ekonomi kreatif itu nanti memasarkan produk-produk yang ada. CN-235-220 adalah pesawat bermesin ganda terbaik di dunia. Mesin menggunakan dua General Electric CT79C dengan masing-masing 1750 shp dan dilengkapi dua baling-baling Hamilton standar.
kapasitas penumpang antara 48 hingga 49 orang. Pesawat ini merupakan pesawat multifungsi, bisa mengangkut kargo dan angkut penumpang. CN-235 termasuk pesawat yang tangguh serta mudah perawatannya. Pesawat ini memiliki bukaan pintu belakang yang lebar, sehingga memudahkan untuk bongkar muat kargo maupun penerjunan pasukan udara. Ini yang menjadi tolok ukur kita, bagaimana kita masuk di segmen light and medium turboprop aircraft yang memang belum ada yang menguasai di level dunia. Ini menjadi kebanggaan bahwa PT Dirgantara Indonesia bisa menyiapkan pesawat mulai dari feasibility study, conceptual design, detail design, sampai prototyping, dan ini sertifikat sedang berproses. Jadi kita mestinya harus bangga, kita mempunyai industri pertahanan dan juga high-tech industri di Indonesia yang sudah bisa berkompetisi ataupun yang sudah mengglobal, terutama di Asia Pasifik ini. Selain CN-235, PT Dirgantara Indonesia juga membuat pesawat NC-2121. Pesawat ini digunakan sebagai pesawat angkut militer, hujan buatan, patroli maritim, serta navtrain. Selain itu, PT Dirgantara juga bekerjasama dengan Lapan membuat pesawat N219. Pesawat penumpang berkapasitas 19 orang ini menggunakan 2 mesin turboprop. Memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pendek, sehingga menjadi pendukung konektivitas antar pulau terutama di wilayah perintis. Presiden Joko Widodo menegaskan industri pertahanan nasional harus mengubah pola pikir dari semula hanya berfokus pada produk menjadi berfokus pada pasar. Penting sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk kepentingan non-militer. Sampai pada bagaimana mendorong agar lebih banyak pesanan order dari dalam negeri, dan terutama ini kita juga perlu menyampaikan mengenai belanja pertahanan dalam APBN kita sebesar 127 triliun, agar diarahkan ke industri pertahanan kita minimal paling tidak seperti yang saya lihat di negara lain, paling tidak 15 tahun itu industri strategis pertahanan kita harus memiliki order atau pesanannya. Dengan cara itu, industri pertahanan dalam negeri mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar, sehingga meningkatkan nilai ekspor bagi negara, khususnya di industri pertahanan. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit.